Tiba-tiba pengantin di depan terlihat seperti iblis. Namun dia bisa menikahi 3 tuan muda dalam semalam. Menjadi suaminya sendiri. Namun suami pertama yang dia nikahi selalu mendorong wanita untuk membunuh setiap suami yang masuk. Karena wanita perlu menghisap energi pria untuk segera membuka segel keterampilan. Namun suami pertama wanita, ternyata dia adalah gadis yang licik. Sehingga dia terus meminta wanita untuk membunuh setiap suami yang masuk. Namun hari itu wanita langsung mengusir suami pertama. Terkena pukulan dan terlempar keluar. Karena wanita sekarang adalah seorang wanita yang melakukan perjalanan waktu. Hari itu, saat wanita pergi mengantar makanan, terjadi kecelakaan. Kemudian wanita secara tak terduga melakukan perjalanan waktu ke tubuh aslinya. Kemudian dia juga mengusir suami pertama aslinya. Terkena pukulan dan terlempar keluar. Kemudian wanita pergi, menyambut 3 suaminya. Namun siapa sangka suami pertama wanita, dia langsung menyerang 3 suaminya sendiri. Namun dihentikan tepat waktu oleh pelayan wanita. Kemudian wanita itu segera menjelaskan kepada 3 suaminya bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud melukai mereka. Maaf. Informasinya benar. Itu adalah pedang kalajengking yang membunuh orang. Bukan seorang putri. Langkah berisiko saya ini sepertinya langkah yang tepat. Saya tahu kalian semua dipaksa menjadi suami saya. Akhirnya, Raja Iblis telah memerintahkan. Keluarga kalian juga tidak berani melawan. Seluruh 3 dunia tahu tentang saya. Wajah seperti Asura. Dia seorang pria. Semua orang akan merasa jijik padaku. Aku tidak akan memaksamu. Sang putri, ini adalah krim pemutih yang dibuat dari racun ular. Yang pasti akan menghilangkan tanda lahir di wajah putri. Melawan api dengan api 8. Pasti akan menghilangkan tanda lahir putri. Wah, benar-benar menjijikan. Putri tidak boleh. Bagaimana jika ini adalah rencana ular itu? Aku tidak akan bodoh sampai mengorbankan seluruh keluarga untuk melukai putri. Serigala Fang, tolong lihat. Bagaimana menurutmu? Bagus. Bagaimana mungkin ada milik suku rubah kita? Benar-benar tidak berpengalaman. Lebih bagus lagi. Bagaimana mungkin ada milik suku rubah kita? Gadis Kingqiu cantik. Menghilangkan tahi lalat bukan berarti mengganti tulang. Seberapa bagus pun, tidak masalah meskipun jelek. Asalkan bisa mendapatkan kepercayaan putri. Akan. Terima kasih kepada kalian, suku ular. Putri, terlalu berlebihan. Baiklah, pintu di belakang. Jika kalian ingin pergi, sekarang bisa pergi. Aku, Mingyu, tidak akan menghalangi. Hei, saudara Hei, bukankah kamu bersikeras mati daripada mengikuti? Mengapa kamu tidak pergi? Jika kamu punya urusan, pergilah dulu. Saya tidak akan pergi. Kamu tidak pergi. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Hei, kalau begitu, aku tidak pernah bilang aku akan pergi. Saya, rubah ekor dari suku rubah. Suku bangau, bulu bangau. Silin dari suku ular. Akan mematuhi dengan sungguh-sungguh. Kebajikan, kata-kata, penampilan, prestasi. Menjaga jalan yang benar. Dengan berkat langit. Bersumpah untuk bersama putri selama 100 tahun. Apa? Aku sekaligus memiliki 3 suami. Wah, panas sekali. Oh no, ini racun kalajengking. Racun ini begitu aktif, sulit untuk mengendalikan diri. Jika dalam waktu sebatang dupa, tidak bisa disembuhkan, akan pasti mati. Ini, bagaimana ini bisa diatasi? Jangan khawatir, putri, cukup berhubungan intim untuk menyembuhkan. Namun, wanita tidak mungkin dalam waktu sebatang dupa menyembuhkan racun 3 orang. Pelayan wanita kemudian menyarankan untuk langsung memilih kartu. Siapa yang terpilih harus melayani. Saat wanita membuka kartu untuk mengumumkan siapa yang terpilih, adik licik datang mendekat, kemudian memberitahu wanita bahwa dia punya obat.
Dan dia sudah memberikan obat kepada semua suami. Selanjutnya, dia mengatakan, setelah minum obat, jangan terburu-buru berhubungan intim. Keesokan harinya, Raja Iblis bertanya pada wanita, mengapa tidak berhubungan intim dengan suami? Tubuhmu unik, kekuatan tersegel, harus menggunakan energi paling positif. Hanya bisa dibuka jika tidak bisa dilatih dengan cepat. 3 bulan kemudian, perjanjian perdamaian dengan suku naga akan berakhir. Pertempuran besar akan segera terjadi. Bagaimana cara Anda melindungi warga masyarakat setan? But-i, 10 hari kemudian, itu adalah hari pernikahanmu. Itu dihitung oleh pendeta agung. Terbaik untukmu. Hari untuk mengumpulkan energi positif. Aku tidak peduli dengan siapa kamu bersama. Hari pernikahan. Harus melangsungkan pernikahan. Ya. Minggu, aku pasti tidak akan membiarkanmu menikah. Keesokan harinya, wanita bertanya kepada dirinya sendiri harus memilih siapa. Dan pelayan memberitahu wanita untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Pada saat itu datanglah seseorang. Datang untuk mengucapkan selamat atas 5 suami yang akan datang kepada wanita. Hal ini membuat wanita sangat terkejut. Hanya karena dalam ingatannya dia hanya memiliki 4 suami. Pada saat itu, pelayan mengakui bahwa dia juga adalah suami wanita. Kemudian mulai menjelaskan mengapa dia menjadi suami wanita. Suami pertama wanita datang. Minggu. Sebelumnya saya yang tidak baik. Bisakah kamu memaafkan suami sekali saja? Pada dia, bagaimana bisa ada aroma bunga teratai putih? Oh, aku masih butuh waktu. Kamu pergi dulu. Enak, istirahatlah dengan baik. Serigala Fang, kamu bantu aku awasi Sieren. Aku curiga, dia terlibat dengan Bailian. Baik. Bisnis ekor rubah. Anda rela menahan rasa sakit ini. Biarkan luka ini sembuh. Apakah benar-benar akan pergi merampok? Tidak akan memenangkan hati penyihir itu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemimpin muda klan rubah. Kamu hanyalah seekor rubah. Hanya lahir dari keturunan liar. Kamu tidak akan pergi menuju kematian. Apakah kamu ingin anakku pergi? Jika kamu tidak bisa untuk klan rubahku mendapatkan perhatian putri, jangan berharap bertemu orang ini lagi. 10 hari lagi adalah hari bahagia. Jika tidak ingin ibu dibuli lagi di masa depan, harus mendapatkan cinta putri. Mendapatkan kekuasaan bangsawan dari ras iblis. Siapa? Tebaklah. Jangan takut, jangan takut. Aku adalah orang yang akan menikahi atas perintah resmi. Aku tiba-tiba pusing banget. Kenapa aku sangat pusing? Sang putri mengira ini air. Ini adalah anggur yang baik. Aroma anggur mengikuti panas bumi. Perlahan menguap di udara. Oh tidak, oh tidak. Inilah yang disebut dalam legenda. Kolam anggur dan daging. Kamu hanya perlu bernapas. Akan semakin mabuk. Semakin kamu mabuk, akan semakin gelisah. Semakin gelisah, semakin ingin. Tidak bisa, tidak bisa. Kita belum akrab. Putri, aku adalah milikmu. Suami yang dinikahi media. Kamu harus tetap sadar. Putri, semakin kamu seperti itu, aku semakin bersemangat. Siapa yang akan kamu pilih? Pilih kamu. Aku siapa? Sieren. Suami yang bijaksana telah memberikan racun kepada sang putri. Katakan lagi, Sieren. Jangan pergi. Sieren, jangan pergi.
Jadi aku, hanya gantinya si Eren. Keesokan harinya, ketika wanita memikirkan, atau saat si Eren memilih Huwei, seorang pelayan datang dan memberitahu wanita. Si Lin Fuma ingin mengundang seorang wanita untuk makan malam bersama Cedent. Kemudian wanita melihat, Pangeran Silin membuat makan malam besar untuk dirinya sendiri. Kemudian adalah Pangeran He dari klan Bangau. Bahkan menulis sebuah puisi untuk wanita. Wanita kemudian sangat bingung. Siapa seharusnya dia pilih di hari bahagia? Karena wanita merasa ekor rubah cantik. Dia sangat lembut. Sementara Heyu sangat jujur. Sehingga membuatnya sangat bingung. Karena hari bahagia sudah dekat. Namun dia tidak tahu harus memilih siapa. Sementara mantan suami wanita di sini memberikan adik perempuan licik wanita, memberikan sebuah gukin dari barat, kemudian mengatakan gukin ini bisa hipnosis jarak jauh. Adik perempuan licik itu mencoba gukin tersebut, kemudian mengatakan dengan gukin ini, maka wanita itu pasti akan kalah. Tidak lama kemudian malam hari bahagia tiba. Hari bahagia sang putri, lilin madu bercahaya, petir dan hujan. Keturunan sihir berkembang. Putri memanggil saya. Pangeran, bagaimana kalau kita tidak menunggu lagi? Tidak. Mungkin Putri akan datang dalam sekejap. Ayo pergi. Saya ingin melihat kepada siapa dia kalah. Di mana sang putri? Tidak di sini bersamaku. Semoga Putri tidak dalam masalah. Aduh, mereka satu persatu. Tidak ada yang bisa menandingimu. Aku tahu, mereka hanyalah untuk membuat saya marah. Hanya untuk membuat saya marah. Putri baik-baik saja. Mari kita pergi dulu. Baiklah, mereka pergi. Ming Yue, kau melewatkan hari bahagia ini. Ayah pasti tidak akan memaafkanmu. Maaf, tidak tahu mengapa. Saya tertidur semalam. Tetapi saya benar-benar tidak tahu harus memilih siapa. Bagaimana kalau, mari kita lempar koin. Apakah Putri berpikir, kita semua membawa misi keluarga. Jadi, tidak peduli apa, bagaimanapun meremehkan kita akan menerimanya. Saya tidak berpikir begitu. Daripada misi keluarga, Heyu lebih peduli dengan perlakuan tulus. Tetapi Putri terhadap saya, tidak ada sedikit pun kasih sayang. Saya juga bukan binatang ternak, bisa melakukan apa saja. Hanya saja di bawah ini, ular kotor yang menjijikkan, tidak pantas menyentuh Putri. Ah! Putri tidak perlu lagi menipu diri sendiri, karena sudah ada orang lain di hatiku. Lebih baik malam ini, mari kita cari dia. Ah, dengarkan penjelasanku. Kalian benar-benar tidak bisa. Sudahkah kalian mendengarkan penjelasanku? Apakah kalian juga mulai membenciku? Putri, aku sudah menyelidikinya. Si Eren memang bawahan putri kedua. Kejadian kemarin memang dilakukannya. Bai Lian, Zilian, Bai Lian. Bodoh, mengapa kau melewatkan hari bahagia lagi? Posisi putri ini, apakah kau tidak menginginkannya lagi? Ayah Raja, tenanglah, anakmu sudah menyelidikinya. Itu putri kedua, terus merusak hari bahagiaku. Apa? Ayah Raja, aku benar-benar tidak melakukannya. Bai Lian tidak hanya membunuh suamiku sebelumnya, dengan sengaja memicu hubunganku dengan suami baru, bahkan menghipnotisku, melewatkan malam pertama. Absurd, saya melihatmu sebagai tidak ingin mengemban tanggung jawab ras iblis. Hanya menemukan alasan yang begitu konyol. Anak hamba tidak berbohong sedikit pun. Bahkan Pangeran Permaisuri Scorpion Blade-ku juga selingkuhan putri kedua. Dia dengan sengaja menyusup ke. Laporkan kepada Raja. Diam. Jangan percaya pada Bai Lian. Dia polos.
Jangan sembarangan mencemarkan reputasinya. Dia adalah adikmu sendiri. Ayah Raja. Tenanglah. Jika kamu masih tidak sadar, putri bangsa iblis ini, jangan lagi menjadi. Bahkan ksatria penjagaku, hari baikmu, sudah berakhir. Aku akan pergi membunuh mereka. Maaf, tidak boleh. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Jangan salahkan saya tidak adil. Aku seperti terkena ramuan cinta. Kamu datang membantuku menghilangkan racun. Tempat tua, saya akan segera datang. Ming Yue, kamu sebenarnya ingin membawa kami. Untuk melihat apa? Laporkan kepada Raja. Tentu saja ini adalah pertunjukan. Pertunjukan yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Silakan undang ayah dan permaisuri Anda. Berikan aku kesempatan terakhir. Saya akan buktikan. Siapa yang selalu berbuat jahat. Apakah kamu yakin tidak ada yang mengikuti kamu? Ming Yue ada di sini. Mencari kelemahan kita. Jangan khawatir. Dia tidak bisa menangkap kita. Ah, mengapa dia tidak datang? Saya tentu tahu bahwa Xie Ren curiga. Benar-benar mengikuti jejaknya. Bukan di tangannya, tapi di dalam bak air. Pergi panggil semua menteri di istana ras iblis. Panggil semua pelayan. Semakin banyak orang, semakin baik. Ya. Hanya trik kecilnya. Belum cukup bagus. Aku sudah membawanya. Mengarahkannya ke tempat lain. Kamu pergi mengalihkan perhatian mereka. Kamu benar-benar cerdas sekali. Dia tidak ingin menangkap kita, maka kita akan membalas dendam. Biarkan dia menangkap sebanyak mungkin. Jika mereka tidak berhasil menangkap, ayahku tidak akan pernah melihatmu lagi. Percaya padanya. Mereka sedang menggali kubur sendiri. Dengan mengangkat batu. Semua sudah tiba. Raja, apa yang terjadi? Ming Yue, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani mencabut posisi putri kamu? Jangan terburu-buru. Akan segera tiba. Kesabaran raja ini juga memiliki batasnya. Jika kamu masih berani mencemarkan kebenaran adikmu, Raja, jangan khawatir. Melihat adalah percaya. Adegan selanjutnya pasti akan membuatmu terkejut. Kamu bilang, kalau kakak tahu, aku bermain-main dengan suaminya, bagaimana dia akan memikirkannya? Jangan sebut wanita itu. Sangat mengganggu. Pikirkan wanita itu. Belum pernah sebahagia ini. Sungguh kasihan. Ayah Raja, silakan lihat. Kalian. Raja Iblis. Xie Ren. Kamu sebagai suami putri tertua. Malah berselingkuh dengan putri kedua. Pantas dihukum mati. Putri. Putri, tolong selamatkan aku. Ayah Raja. Aku dan Xie Ren sudah lama kenal. Kakak yang merebut cinta dengan paksa. Bukankah kamu sengaja membuat Xie Ren menjadi suamiku, agar dia bisa mengendalikanku, membunuh suami lainnya, tidak bisa menikah? Aku tidak. Ayah Raja, aku benar-benar tidak. Aku dan Xie Ren saling mencintai. Benar-benar tidak bermaksud mencuri suami kakak. Tidak ada hubungannya dengan putri kedua. Aku iri pada putri. Menikahi pangeran baru. Sambil menginginkan kecantikan putri kedua. Hukumlah aku jika perlu. Ayah Raja, Bailian tahu dia salah. Bailian seharusnya tidak menolak Xie Ren. Tidak seharusnya membuat kakak salah paham. Hukum putri kedua. Salin 3 kali aturan suku. Ayah Raja. Kejadian hari ini berakhir sampai di sini. Jika kalian berani menyebarkannya, mati. Ya,
Mingyu, tunggu saja kamu.